Jangan lanjutkan kecuali Anda siap menghadapi sesuatu yang sangat tidak nyaman. Bukan karena itu menyinggung, tetapi karena itu mengungkap kebenaran yang menuntut perhatian. Setelah terlihat, hal itu tidak dapat diabaikan. Ini bukan serangan, tuduhan, atau penghakiman. Ini hanyalah pengungkapan pola manusia yang halus, yang sebagian besar dari kita ikuti tanpa pernah menyadarinya. Kenali itu, dan pandangan Anda tentang daya tarik, keinginan, dan ikatan emosional akan berubah selamanya. 1. Jebakan. Tak terlihat. Saya mengamati seorang wanita, bijaksana, tajam secara emosional, sangat sadar diri, diam-diam hancur. Bukan dalam keruntuhan dramatis, tetapi dalam penyerahan yang lambat dan disengaja. Dia tidak naif atau putus asa. Namun dia terjerat dengan seseorang yang hampir tidak menawarkan apapun. Tidak ada kejelasan, tidak ada konsistensi, hanya remah-remah perhatian yang terbungkus dalam keheningan yang panjang. Alih-alih pergi, investasinya semakin dalam. Pikirannya menyempit, terpaku pada setiap sinyal yang jarang. Semakin sedikit yang dia terima, semakin berharga tampaknya. Kelangkaan mengubah kekosongan menjadi makna. Kita berasumsi daya tarik tumbuh dari kehangatan dan keandalan. Tetapi pikiran seringkali mendambakan apa yang belum terselesaikan dan tidak dapat diprediksi. Ketidakpastian bertindak seperti magnet tersembunyi, memicu antisipasi, memicu imajinasi, mengubah ketidakhadiran menjadi obsesi. Apa yang dimulai sebagai rasa ingin tahu yang ringan mengeras menjadi keinginan yang menguasai. Semua karena kita telah belajar untuk memberikan nilai pada hal yang tidak diketahui. 2. Mengapa ketidakpastian terasa kuat? Perhatian yang stabil memungkinkan sistem saraf untuk rileks. Perhatian yang terputus-putus membangunkannya. Ia memindai, menafsirkan, menganalisis secara berlebihan. Semakin banyak upaya yang diinvestasikan pikiran, semakin penting yang diciptakannya. Ini bukan cinta. Ini adalah pengkondisian. Dopamin melonjak secara tidak terduga, menciptakan euforia dan penurunan yang mulai dikejar otak. Menunggu terasa berharga, keheningan terasa misterius, jarak terasa mendalam. Seiring waktu kita menjadi kecanduan, bukan pada orangnya, tetapi pada roller coaster emosional. Kita salah mengartikan ketegangan sebagai kedalaman, perjuangan sebagai kebajikan, ketidakhadiran sebagai makna. 3. Pengkondisian. Tanpa kata-kata. Banyak wanita menyerap pelajaran diam-diam sejak dini. Diperhatikan sama dengan berharga. Hal itu tidak pernah dinyatakan secara langsung. Hal itu meresap melalui pengalaman berulang. Persetujuan menjadi bukti nilai. Ketahanan melalui ketidaknyamanan menjadi bukti kekuatan. Keheningan berubah menjadi ujian. Jarak menjadi teka-teki. Perjuangan terasa seperti kedalaman, kerinduan seperti makna. Pola ini menjadi begitu normal sehingga tidak dipertanyakan, sampai suatu hari diam-diam mengatur setiap interaksi. Semua tanpa satu kata pun yang eksplisit. 4. Stoikisme. Masuk ke ruangan. Stoikisme tidak menuntut kita untuk membunuh keinginan. Ia meminta kita untuk memeriksanya dengan jujur. Epictetus memperingatkan bahwa membiarkan orang lain mengendalikan emosi Anda adalah kehilangan kebebasan yang paling halus. Kehadiran, ketidakhadiran, atau ketidakpedulian mereka dapat membentuk keadaan batin Anda tanpa mereka perlu berbuat apapun. Kekuatan sejati terletak pada merebut kembali otoritas. Mengapa saya menginginkan ini? Apakah kedamaian saya bergantung pada sesuatu di luar kendali saya? Jawab dengan jujur, dan kendali itu akan hilang. 5. Kebenaran yang tidak nyaman. Daya tarik jarang menyangkut orang lain. Ini tentang ruang-ruang yang belum terselesaikan di dalam diri kita. Ketika penerimaan diri goyah, setiap secuil perhatian terasa vital. Ketika stabilitas batin goyah, ketidakpastian menjadi memabukkan. Kita tidak jatuh cinta pada orang. Kita jatuh cinta pada apa yang mereka tenangkan atau simbolkan untuk sementara waktu. Kita memproyeksikan kebutuhan kita yang tidak terpenuhi kepada mereka, lalu mengejar proyeksi tersebut. Ironi yang kejam, kita percaya kita tertarik pada seseorang, padahal sebenarnya kita tertarik pada fantasi untuk dipenuhi oleh mereka. Kebebasan dimulai saat kita melihat bahwa
Kekuasaan itu tidak pernah menjadi milik mereka. Itu selalu milik kita. 6. Mengapa ketenangan terasa membosankan bagi pikiran yang gelisah? Ketidakpastian memicu fantasi, realitas memiliki batasan. Itulah mengapa orang-orang yang tenang dan terkendali sering tampak membosankan bagi pikiran yang gelisah. Mereka tidak menawarkan celah bagi imajinasi untuk diisi dengan drama. Stoikisme mengungkapkan kebenaran yang berlawanan. Kedamaian sejati bersifat magnetis. Ia tidak mengejar intensitas. Ia mewujudkan kekuatan yang tenang. Saat Anda tenang dan membumi, keheningan terasa sebagai kejernihan, jarak sebagai netral, dan ketidakhadiran sebagai sesuatu yang tidak mengancam. Anda berhenti membutuhkan kekacauan untuk merasa hidup. 7. Rasa ingin tahu versus keinginan. Rasa ingin tahu itu ringan dan lapang. Ia mengamati tanpa melekat. Keinginan itu berat dan mencekik. Ia terpaku hingga segala sesuatu mengorbit objek keinginan. Di mana keinginan berkuasa, rasa takut mengikuti, takut kehilangan, penolakan, ketidakberadaan. Stoikisme menembus akar permasalahan. Mengapa dipilih menentukan nilai diri saya? Mengapa saya menukar ketenangan batin dengan sinyal eksternal? Klaim kembali nilai diri Anda sebagai sesuatu yang melekat, dan keinginan akan lenyap. Rasa ingin tahu kembali, bebas, tanpa beban, berdaulat. 8. Kedaulatan emosional Marcus Aurelius. Tidak ada hal eksternal yang seharusnya mengatur dunia batin Anda. Namun kita menyerahkan kuncinya setiap kali respon seseorang menentukan suasana hati kita. Kedaulatan emosional berarti merasakan ketertarikan, memperhatikan perhatian, menghargai kehadiran, tanpa membiarkan semua itu mendefinisikan Anda. Anda berhenti bertanya, mengapa mereka tidak memilih saya? Dan mulai bertanya, mengapa saya pernah membutuhkan mereka? Pergeseran tunggal itu mematahkan pola tersebut. Kedamaian menjadi tak tersentuh. 9. Mengapa keheningan kehilangan kekuatannya? Seiring meningkatnya harga diri, kekacauan berhenti menggembirakan. Keheningan berhenti menggoda. Jarak berhenti menarik. Anda tidak menjadi dingin. Anda menjadi jernih. Kejernihan memisahkan koneksi sejati dari sekadar reaksi terhadap ketidakkonsistenan. Emosi menjadi penuntun, bukan belenggu. Anda merespons dengan sengaja alih-alih bereaksi secara kompulsif. Kekacauan tidak lagi mengendalikan Anda. Anda berdiri teguh di dalamnya. 10. Realisasi akhir stoikisme. Tidak melindungi kita dari ketidaknyamanan hidup. Ia melindungi kebebasan kita di dalamnya. Ketika Anda menolak untuk menyerahkan kedamaian Anda kepada orang lain, tidak ada keheningan, tidak ada ketidakpastian, tidak ada orang yang dapat mengganggu Anda lagi. Jika kata-kata ini membuat Anda gelisah, kegelisahan itu adalah tanda pertama kebangkitan. Kesadaran mengungkap rantai lama, lalu melarutkannya. Yang tersisa adalah penguasaan atas diri Anda sendiri. Tenang, mantap, tak tergoyahkan. Nilai Anda tidak pernah terletak pada perhatian mereka. Nilai itu selalu ada di dalam diri Anda. Rebut kembali. Dan tidak ada hal eksternal yang akan pernah lagi memiliki kekuatan atas dunia batin Anda.